Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Jengartika dengan nomor induk mahasiswa 11920202119, kelas 5F, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memaparkan yang pertama, kasus-kasus aktual yang pernah terjadi, yang kedua, penjelasan materi, yang ketiga, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di sini saya mengambil pembahasan tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Setiap warga negara berhak memiliki pendidikan setinggi mungkin. Namun kadangkala pendidikan di negara kita ini masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga seperti ASEAN. Menurut UNESCO, pada tahun 2000, indeks pengembangan manusia di Indonesia menurun dari tahun ke tahunnya. Dari 174 negara di dunia, Indonesia terdapat pada urutan ke-109 di tahun 1999. Ada apakah dengan pendidikan Indonesia sehingga terus-menerus mengalami penurunan? Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan karena pendidikan merupakan sarana untuk kemajuan negara. Menurut data The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia menduduki urutan ke-37 dari 57 negara di dunia. Indonesia masih memiliki daya saing yang rendah dibandingkan negara-negara lain. Di era globalisasi yang meningkat, pendidikan haruslah disegerakan agar mampu bersaing dengan negara lain. Dengan memperbaiki pendidikan, maka sumber daya manusia Indonesia akan jauh lebih baik. Setelah kita amati, di sini masalah serius terdapat pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu rendahnya mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan formal maupun informal. Nah, apa saja sih penyebab rendahnya pendidikan Indonesia? Seperti masalah efektivitas, efisien, dan standarisasi pengajaran. Khusus penyebab rendahnya dunia pendidikan antara lain biasanya pendidikan yang terlalu mahal, kurang relevan antara pendidikan dan kebutuhan, kurangnya pemerataan pendidikan, rendahnya prestasi siswa. Kesejahteraan guru di sini rendahnya juga kualitas guru, serta rendahnya sarana fisik pendidikan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada karakteristik pendidikan Indonesia. Melaksanakan pendidikan merupakan tujuan suatu pendidikan. Maka dari itu Indonesia harus meningkatkan pendidikan untuk kepentingan bangsa. Melalui pendidikan, berbagai aspek kehidupan seperti agama bisa dikembangkan dengan melalui pelajaran-pelajaran di sekolah. Selain itu, pendidikan juga menjadi tempat pengembangan pikiran serta belajar menganalisis, memecahkan masalah, menyimpulkan dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya di sini ada mutu pendidikan di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa pendidikan di Indonesia sangatlah rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kini, kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk. Hal tersebut bisa dilihat dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Nah, guru-guru sekarang itu banyak sekali guru-guru yang hanya sebatas mengajar, kecuali bagi guru-guru yang lama yang sudah berdedikasi di dunia pendidikan. Gaji guru menjadi permasalahan saat ini. Banyak sekali guru yang resign, mengajar, dan lebih menjadi buruh pabrik. Hal ini karena gaji guru yang begitu rendah. Selain staf pengajar, masalah sarana belajar perlu diperhatikan agar proses pembelajaran lebih berkualitas. Selanjutnya ada penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah kurangnya efektivitas pendidikan di Indonesia. Misalnya, tidak adanya sarana ketika mengajar, sehingga mengakibatkan peserta didik tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai proses pendidikannya. Yang kedua, di sini ada efisiensi pendidikan di Indonesia. Masalah efisiensi pendidikan Indonesia yang sering terjadi yaitu masalahnya biaya pendidikan yang mahal, waktu yang digunakan dalam proses pengajaran, dan kualitas staf pengajar. Di Indonesia, mahalnya biaya pendidikan masih sempat dikeluhkan oleh sebagai masyarakat, walaupun harga pendidikan di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Yang ketiga, di sini ada standarisasi pendidikan Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia diukur oleh standar dan kompetisi. Salah satunya itu
Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP. Kadangkala standarisasi dan kompetensi di sini itu memiliki bahaya yang tersembunyi, yaitu seperti hanya memikirkan bagaimana caranya agar mencapai standar pendidikan saja, sehingga lupa akan pendidikan efektif dan dapat digunakan. Sayang sekali hal ini itu. Nah, kita lanjut. Baik. Di sini itu kualitas atau mutu pendidikan Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kesimpulannya itu faktor-faktor penyebab di sini itu kurang efektivitas, efisiensi, dan standarisasi. Nah, tiga ini itu belum optimal sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti pendidikan yang terlalu mahal, kurang relevan, kurangnya pemerataan pendidikan, rendahnya prestasi siswa. Solusi yang dapat diberikan pada permasalahan ini yaitu harus mampu mengubah sistem sosial, karena sangat berkaitan erat dengan sistem pendidikan, mutu guru, serta peserta didik. Kemajuan dunia dilatar belakangi oleh pendidikan yang maju, maka dari itu perubahan sistem pendidikan nasional harus terus dilakukan agar pendidikan di Indonesia memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, akan meningkatkan pula sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik juga hingga mampu bersaing secara sehat dengan negara-negara lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.